setelah saya banyak ngobrol ya sama temen, jadi usaha yang menurut kita nih udah zona nyaman, itu sebenarnya ancaman buat kita. Ancaman ya Om. Itu ancaman yang bahaya itu sebenarnya. Padahal kita udah di zona nyaman nih, udah aman lah, ini udah autopilot lah. Tapi sebenarnya itu ancaman banget gitu. Iya. Ada menu ini lagi nih kita keluarkan lagi. Pokoknya inovasi terus aja, inovasi terus ya. Om. Nah, itu sih yang bakal nolongin kita. Mayoritas orang Indonesia ini suka pedas, pasti suka pedas. Sama kalau saya lihat peluang ini minim banget kompetitornya itu. Terus juga untuk frozennya gitu sebenarnya gampang didapat di mana aja, banyak kayak gitu, tapi kita punya identitas di kuahnya. Nama saya Dede dari Bogor. Oh Pak Dede asli Bogor ya Pak ya? Dari Bogor. Oh iya. Bapak untuk usahanya apa Pak? Dia sejenis kayak tom yum gitu, tom yum steamboat. Tapi kan usaha itu kan identiknya mahal ya. Usaha apa jajanan itu identiknya mahal, tapi gimana caranya kita bikin untuk menengah ke bawah biar semua orang bisa ngerasain lah intinya. Itu jadi kita bikin tom yum sama steamboat pinggir jalan. Gitu. Ya. Om usaha sejak dari kapan Om? Mulai usaha itu 2020 pas pandemi ya? Pas pandemi. Oh, berarti Om sebelum berusaha ini Om, sebelumnya profesinya apa Om? Sebelumnya saya pemain musik. Oh pemain musik ya? Bisa deh. Sebelumnya main musik, tapi saya main musiknya di luar, nggak di Indonesia. Terus kebetulan sebelum pandemi itu pulang cuti, tapi ternyata nggak bisa balik lagi. Tombolnya langsung aja gini. Ya. Di luar Indonesia itu di mana Om? Kalau boleh bisa semua. Kebanyakan sih di Asia ya. Di Di Asia paling ke Cina, Hong Kong kayak gitu-gitu. Oke, jadi karena ada COVID tadi, si Om mau balik lagi kan nggak bisa nih. Nggak bisa. Jadi putusin untuk usaha. Jadi usaha. Betul. Awalnya sih buka biasa karena kita udah bingung sisa uang ini kita bingung nih mau gimana. Akhirnya saya ngomong sama istri, gimana ini uang, ya udah kita coba jualan aja. Awalnya masih saya yang jaga standnya. Kebetulan saat itu memang pas baru buka tuh memang responnya udah baik, responnya udah oke. Nggak lama datang permintaan franchise dan kita nggak ngerti franchise itu apa. Awal mulanya. Gitu. Awal mulanya franchise itu gimana, kiat-kiatnya gimana, nggak paham kan? Nggak paham. Akhirnya kita nanya-nanya ke temen yang udah punya pengalaman di situ. Terus ya udah kita terima permintaan franchise-nya dan itu banyak Mas, banyak permintaan franchise-nya banyak sampai akhirnya usaha itu jadi serius. Gitulah kira-kira ya. Kalau dari steamboat ini tuh yang dijual itu apa ya Om ya? Jadi dia tuh konsepnya sebenarnya persis mirip kayak restoran all you can eat, mirip seperti itu. Dari mulai frozen ya, kita mainnya frozen. Dari mulai dumpling, sosis dan lain-lain gitu. Cuman bedanya kalau kebanyakan kan dia dibakar, di grill. Tapi kita pakai kuah gitu, kuahnya kuah tom yum gitu sih. Jadi untuk yang steamboat ini dia pakai kuah ya Om ya? Pakai kuah, tuh. Kuahnya ada apa aja Om? Kuahnya ada kuah tom yum sama kuah kaldu buat yang gak suka pedas. Kaldu yang gak suka pedas ya. Mungkin Om untuk harganya kisaran berapa Om? Harganya mulai dari 2000. 2000. Jadi dia kan konsepnya kayak milih sendiri gitu kan, ngambil nanti di total berapa gitu. Persis kayak sosis bakar deh, mirip ngambil sosis dulu bakar. Cuma bedanya ini nggak dibakar, ini di kuah gitu aja sih. Di kuah ya. Sehari Om dari usaha steamboat bisa menghasilkan berapa Om? Apa nih? Omset apa net profit nih? Omset dulu boleh. Dulu ya. Omset dulu bisa dibilang rata-rata 1 juta sampai 1,2. 1
1 juta sampai 1,2 Iya. ya. Nah, rata-rata. Itu harian ya Om, per hari. Harian. Oh, jadi cukup lumayan besar ya Om ya Om, dari omset. Lumayan. Untuk cabang sendiri Om, sudah ada berapa cabang Om? Cabang sendiri, untuk cabang sendiri baru satu. Kebetulan harapan saya juga si Steamboat pinggir jalan ini bisa seperti Woboba lagi, bisa banyak lagi franchise-nya. Ya seperti kayak dulu lah. Seperti kayak dulu ya. Biar nanti kita yang siapkan semua paketannya segala macam kayak gitu. Jadi untuk saat ini cabang hanya ada satu ya Om ya. Baru satu. Cuman nggak nutup kemungkinan kalau ada yang mau franchise Boleh banget. bisa boleh langsung hubungin si Iya, Om ya. betul. Dari harga semuanya. Oke. Untuk lokasi usaha di mana Om? Sekarang ini yang lagi berjalan itu di Villa Bogor Indah 5. Villa Bogor Iya, Indah Villa 5 Bogor Indah 5 di Kedung Halang. di Kedung Halang ya Om ya. Bukanya dari jam berapa Om? Buka kita start jam 12 sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau mau usaha tom yum, usaha tom yum itu ribet nggak sih kalau mau usaha tom yum? Untuk yang produk baru ini nih, kita nggak mau mempersulit si franchise. Orang yang mau franchise, jadi biar nggak usah repot, biar nggak usah ribet, nggak usah bertele-tele. Jadi kita siapkan sesuai kebutuhan dia aja, sesuai si orang yang mau franchise-nya aja. Misalkan dia sesuai budget lah intinya, sesuai budgetnya. Dia punya budget berapa, kita yang sesuaikan gitu. Mungkin Om selama berusaha pernah mengalami kendala nggak Om? Kan Om udah 2 tahun nih usaha. Mungkin ada kendala-kendala. Pernah banget. Pernah banget. Mungkin bisa di-sharing Om untuk Gimana ya? Jadi setelah saya banyak ngobrol ya sama temen, jadi usaha yang menurut kita nih udah zona nyaman, itu sebenarnya ancaman buat kita. ancaman ya Om. Itu ancaman yang bahaya itu sebenarnya. Padahal kita udah di zona nyaman nih, udah aman lah, ini udah autopilot, tapi sebenarnya itu ancaman banget gitu. Di situ bisa bakal mengancam kitanya tuh bahaya gitu. Nah itu yang saya rasain sekarang ini. Rasain ya kendalanya. Ya, betul, yang saya pernah rasain ya kayak gitu. Untuk solusinya mungkin Om, dari kan kendala yang Om pernah alami, mungkin bisa di-sharing juga Om Solusinya ya harus survive, inovatif. Inovatif. Kita keluarin lagi, apalagi ya. Oh kita ada ini nih, kita ada menu ini lagi nih, kita keluarkan lagi. Pokoknya inovasi terus aja, inovasi terus. ya. Nah itu sih yang bakal nolongin kita. Gitu. Jadi istilahnya jangan pernah berhenti inovasi ya Om ya. Harus nggak bisa berhenti itu. Iya betul. Om kan usaha udah cukup lama Om ya. Mungkin bisa berbagi tips juga gimana cara pertama untuk memberanikan diri lah istilahnya untuk usaha. Entah itu seperti apa mungkin Om. Pertamanya ya itu memberanikan diri, ya harus berani Ya, dulu, harus berani ya, dulu, nggak usah dengerin kata orang. Justru banyak orang yang bilang, usahanya cuman main yang musiman doang, usahanya cuman yang main yang viral doang. Justru kita puter mindsetnya. Iya. Karena saya main yang viral, jadi saya harus gerak cepat. Gitu. Kalau dengan saya main yang viral, umurnya cuman 6 bulan, tapi saya bisa dapat omsetnya yang fantastis, kenapa enggak? Sama kan, ekspektasinya semuanya uang, cuan. Gitu. Iya, Itu sih betul, Om. paling. Steamboat ini ada harapan-harapan dari Om sendiri untuk produk-produk Om ini seperti apa Om? Harapannya sih dari dulu juga sama sih, dari pertama main boba itu sama, jadi harapannya tuh pokoknya saya tuh pengen gimana ya orang-orang yang menengah ke bawah tuh bisa ngerasain sih sebenarnya produk-produk yang mahal gitu. Dari dulu ya kayak begitu. Dari mulai boba dia ada brand A, brand B yang cuman bisa dinikmati sama kalangan grade A lah ya bisa dibilang. Kan susah dong untuk dijangkau sama orang-orang yang maaf yang menengah ke bawah ini susah. Tapi gimana caranya kita bikin nih ini loh untuk yang menengah ke bawah biar mereka bisa tahu rasanya tuh begini kok gitu. Itu sama seperti ini. Sama seperti yang Steamboat Tom Yum ini sama kayak begitu. Itu tujuan saya begitu juga sih gitu. Karena
harga juga terbilang murah ya. Murah lah, Per murah piece-nya banget. cuma Murah 2.000 banget. ya. Iya, betul. Jadi semuanya bisa nyobain sih sebenarnya. Jadi mereka tuh nggak cuma ngeliat-liat, nggak cuma mimpi-mimpi pengen, nggak usah gitu. Iya. Di sini udah ada semua gitu. Om, kalau boleh tahu kenapa sih Om ini memilih untuk membuka usaha tom yum ini, steamboat ini Om? Oke. Pertama ya kita lihat mayoritas orang Indonesia ini suka pedas. Pasti suka pedas. Sama kalau saya lihat peluang ini minim banget kompetitornya. Itu terus juga untuk frozennya gitu sebenarnya gampang. Didapat di mana aja banyak kayak gitu. Tapi kita punya identitas di kuahnya. Kuahnya yang kayak gitu. jadi unggulan Om Iya, ya? iya, betul. Oke. Om mungkin cukup sekian dari kita. Semoga usahanya sukses terus, maju terus. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan banyak juga yang berminat untuk menjadi franchise. Amin. Ya.